الحمد لله الحمد لله على إفضاله والشكر له على نواله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة عبده. اللهم فصل وسلم على خير خلقه وأعز عباده سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم لقائه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kunci kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, kunci keselamatan hidup dunia dan akhirat, kunci keberkahan hidup dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahu mawlanal 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ingin hidupnya bahagia, yang ingin hidupnya selamat anak keturunannya, yang ingin hidupnya berkah anak keturunannya dunia dan akhirat, inilah ayat yang menghantarkan kita meraih itu semua. Di awal Allah berfirman, dan sungguh telah kami tetapkan agar kalian tidak menyembah selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dasar-dasar tauhid Allah tegaskan. Allah berpesan apapun ibadah kita tanpa dilandasi dengan tauhid, tanpa dilandasi dengan la ilaha illallah, maka ibadah itu akan tertolak. Betapa pentingnya tauhid bagi seorang mukmin. Namun yang luar biasanya, setelah itu Allah menyebutkan ibadah lainnya. Tadi saya katakan tauhid itu adalah satu ibadah tertinggi, dan kemudian Allah sandingkan tentunya dengan ibadah yang sama tinggi. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan engkau wajib berbuat ihsan kepada kedua orang tuamu. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, ternyata pintu kebahagiaan hidup kita ada di kedua orang tua kita. Pintu keberkahan hidup kita ada di kedua orang tua kita. Pintu keselamatan kita ada di kedua orang tua kita. Yang baik memperlakukan orang tuanya pasti hidupnya bahagia. Yang memuliakan kedua orang tuanya pasti hidupnya akan selamat. Yang menjunjung tinggi kedua orang tuanya pasti hidupnya dan anak keturunannya akan berkah. Di dalam tafsir secara singkat disebutkan ihsan adalah az-ziyadatu 'anil matlub. Allah meminta kepada kita agar berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Apa itu ihsan? Az-ziyadatu 'anil matlub. Memberikan lebih dari yang dibutuhkan, memberikan lebih dari yang diminta. Karena itu ma'asyiral muslimin,
yang Allah minta dari kita adalah kita berikan sesuatu yang lebih dari yang dibutuhkan kedua orang tua kita. Baru kita ini mencapai derajat ihsan. Berdasarkan ayat ini, para ulama kemudian menetapkan ada 3 tingkatan bakti kepada orang tua. Tingkatan yang paling bawah adalah as-sam'u wa ta'ah. Seorang anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Kamu jangan begini nak, baik ibu. Kamu jangan begitu nak, baik ayah. As-sam'u wa ta'ah. Lalu tingkatan di atasnya adalah at-talbiyatu qabla talab, yaitu memberi dan memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya sebelum beliau memintanya kepada kita. Berapa banyak anak-anak yang ketika orang tuanya minta pasti dikasih. Berapa banyak anak-anak yang ketika kedua orang tuanya perlu pasti diperjuangkan. Namun ada tingkatan bakti kepada orang tua yang lebih dari itu. Sebelum meminta, dia sudah memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Seorang ibu yang dengan susah payah membaca Al-Quran karena kacamatanya sebelah sudah retak. Dengan susah payah dia membaca Al-Quran dan anaknya melihat itu. Lalu kemudian sang anak bergegas membelikan kacamata baru untuk ibunya. Inilah yang dimaksud dengan tingkatan berbakti yang kedua. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga adalah al-ithar wa taqdim. Ini adalah tingkatan bakti yang tertinggi. Artinya pokoknya kalau sudah urusan orang tua, yang lain saya kalahkan. Pokoknya kalau sudah urusan ibu, yang lain nomor 2. Pokoknya kalau urusan ayah, yang lain di belakang. Kalau ada di antara kita yang sudah mengamalkan ini, maka dia sudah mencapai derajat bakti yang tertinggi kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Allah mengingatkan, ketika kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita, wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Saya ingin mengucapkan selamat kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir di tempat ini, mendapat kesempatan untuk membersihkan kotoran ibundanya yang sudah tua. Saya ingin mengucapkan selamat kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang mendapat kesempatan untuk membersihkan air seni dari ayahnya yang berceceran di tanah, yang berceceran di lantai. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, itu adalah kesempatan emas bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin, kata Allah, kalau ada salah satu di antara ayah dan ibumu, atau keduanya, ayah dan ibumu, mereka sudah lanjut usia, lalu kemudian engkau ada bersama mereka berdua, engkau merawat keduanya, bersusah payah engkau merawat keduanya, berbagai pengorbanan engkau berikan untuk keduanya, bahkan engkau melepaskan keinginan-keinginan karena ingin merawat orang tua. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan rusak itu dengan mengeluh sedikit pun. Dalam tafsir disebutkan, fala taqul lahuma uffin. Kalian kalau mengurus orang tua, kalian kalau merawat orang tua, jangan sekali-kali mengeluh sedikit apapun, sekecil apapun. Karena Allah menggunakan kata-kata uffin. Dalam bahasa Arab, uffin itu adalah kata yang digunakan untuk keluhan yang paling ringan tingkatannya. Dan para mufassirin mengatakan kalau ada kata keluhan yang lebih ringan dari uff, pasti Allah akan gunakan dalam ayat ini. Tidak ada lagi kata yang lebih ringan dalam keluhan selain uff. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada anak yang merawat ibundanya yang sudah tidak bisa berjalan lagi, full di tempat tidur, buang air besar, buang air kecil, full di tempat tidur. Ketika anaknya meminta, ma pakai pampers dong,
Karena kalau nggak pakai pampers aku ini repot, Ma. Barangkali istri kita yang mengurus. Kemudian ibunya bilang, nggak mau, saya nggak mau pakai pampers, rasanya canggung. Lalu akhirnya ibunya tetap tidak mau pakai pampers. Ma'asyiral muslimin, bayangkan. Buang air kemudian di kasur. Buang kotoran kemudian di kasur. Orang itu kemudian membersihkan kotoran dari orang tuanya. Disuruh pakai pampers tetap tidak mau. Ma'asyiral muslimin, itu pintu surga. Jangan sampai kita mengeluh. Sudah dibilang pakai pampers tidak mau, bikin repot saja. Saya kan banyak urusan, rumah tangga, kantor, anak-anak dan lain sebagainya. Dasar orang tua tidak mau mendengar omongan anak-anaknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di akhir zaman banyak kita lihat anak-anak berubah jadi orang tua. Orang tua dibuat seperti anak-anak. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ma barral walidaini man ahaddan nazar ilaihima. Durhaka seorang anak kalau dia menatap tajam kepada kedua orang tuanya. Menatap tajam saja sudah durhaka, ma'asyiral muslimin. Abdullah bin Abbas suatu hari dipanggil oleh ibundanya. Kemudian ibundanya mendengar sahutan dari Abdullah bin Abbas. Ya ummah, begitu. Dan Abdullah bin Abbas sadar bahwa suaranya lebih keras dari suara ibu memanggilnya. Buru-buru dia temui budaknya. Lalu kemudian dia bilang kepada budaknya, wahai fulan, mulai hari ini engkau aku merdekakan. Kenapa wahai majikanku? Karena tadi aku menjawab panggilan ibuku dan aku rasa suara jawabanku itu lebih tinggi dari suara ibuku. Aku takut dosa ini aku bawa ke liang kubur. Aku takut Allah catat aku sebagai anak yang durhaka. Karena itu sebagai kifarat dosaku, mulai hari ini engkau aku merdekakan. Wala tanharhuma, kata Allah, jangan sekali-kali suaramu menghardik lebih keras daripada suara orang tua. Ma'asyiral muslimin, melahirkan sungguh sakit rasanya, tetapi ucapan kasar dari anak kandung kepada orang tuanya pastilah jauh lebih sakit rasa oleh ayahanda dan ibunda kita. Satu orang ibu sanggup mengurus 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu sanggup mengurus seorang ibu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu marilah kita perbaiki sikap kita, kita perbaiki hubungan kita kepada ibunda kita tercinta, kepada ayahanda kita tersayang, yang jarang untuk menemui orang tuanya, sekedar menelpon jarang karena sudah sibuk dengan urusan kantor, sudah sibuk dengan urusan keluarga. Dengarkan nasihat Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya apa hukumnya haji berkali-kali. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, laqa'datun taq'uduha ma'aha ala ma'idatiha ahabbu ilaiha min hajjika. Kata Imam Hasan Al-Basri, satu kali aku duduk menemani, mendampingi ibu yang setiap malam menangis karena rindu, karena kangen dengan anaknya yang sudah besar, yang sudah punya rumah tangga, yang sudah punya anak, yang sudah banyak urusan. Dulu selalu ditimang-timang, dulu selalu pergi kemana-mana, ditinggal kita menangis. Tapi sekarang sudah jarang datang, sekarang sudah jarang menelpon. Dia menangis sendirian, menahan kerinduan kepada anaknya tersayang, tanpa menyalahkan, karena beliau tahu bahwa anaknya sekarang sudah bukan miliknya sepenuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu jangan sampai buat orang tua kita merindukan kita sampai beliau menangis. Berikan apa yang kita mampu sebelum dia memintanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mengingatkan kita semua bahwa ternyata ada sumber kebahagiaan di tempat kita. Ada sumber keberkahan di tempat kita. Ada sumber keselamatan hidup di tempat kita, yaitu ayah dan ibunda kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan ayahanda kita, mengampuni dosa-dosa beliau, mengampuni segala kesalahan beliau. Beliau sering terlambat ibadah,
Beliau sering lalai salat hanya karena ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan ibunda kita, orang yang memberikan kasih sayangnya sepenuhnya kepada kita tanpa pamrih. Orang yang ketika kita sakit, beliau bangun di tengah malam, padahal beliau letih seharian mengurus kita. Kita menangis di tengah malam karena demam, lalu kemudian beliau bangun dan memeluk kita dan mengucapkan, sayang, tidur nak, semoga besok pagi kamu sembuh. Apapun yang kita rasakan, ibunda kita selalu mendampingi kita, bahkan sampai kita sudah besar seperti sekarang ini. Dan semoga Allah mengampuni kita anak-anaknya yang masih kurang baktinya, yang masih kurang mendampingi orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap tetes air mata yang menetes dari mata ibunda kita tercinta karena kata-kata kita yang kasar, karena tatapan mata kita yang tajam, karena sikap kita yang menyakiti hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai pelebur dan penggugur dosa-dosa ibu kita tercinta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله أحمدك ربي حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك وأثني عليك أن أنعمت علينا بشرف الإيمان بك وعزة الإسلام لك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم انصر وارحم إخواننا في أجه وسمطرة الشمالية وسمطرة الغربية وكن معهم يا الله يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله